Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Kasirin, CGP Angkatan 8 dari SD Negeri 96 Kota Semarang. Kali ini akan mengugah tugas ruang kolaborasi modul 2.3 tentang persiapan coach dengan menggunakan alur cerita. Selamat menyaksikan hasil rekaman kami di modul 2.3 ruang kolaborasi bersama teman-teman di CGP. Selamat menyaksikan, semangat. Bapak, Waalaikumsalam. Gimana Pak Perdana? Pak Kasirin, ini sedang ada kegiatan rapat atau sedang sibukkah Pak, atau mungkin sedang slow waktunya? Ini kebetulan Bapak masih di kantor nih, di ruang kepala sekolah. Iya. Gimana Pak Perdana? Mohon izin bisa bertemu sebentar Bapak. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, seperti itu. Silakan, ini nanti mungkin saya 1 jam ke depan baru ada dinas keluar. Silakan Pak. Oke, siap. Terima kasih Bapak ya. Nanti saya kesana sih. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak mohon izin. Tadi sudah janjian ya Bapak, mohon izin ini mau bertemu sebentar sih. Silakan. Bisa duduk dulu Pak Perdana, silakan. Ya, terima kasih Pak. Gimana mohon Pak maaf Perdana? Pak Kasirin mengganggu waktunya. Ini loh, saya mau menyampaikan keluh kesah saya Bapak. Beberapa bulan terakhir ini kok ketika mengajar saya merasakan ada problem Bapak terkait kondisi anak-anak. Kira-kira Pak Perdana ini hari ini tujuan apa yang mau dicapai nih hari ini, pembicaraan hari ini Pak Perdana? Yes, ini kami ada keluh kesahnya Bapak terkait dengan kondisi anak-anak belajar di kelas Bapak. Nah ini juga ternyata dirasakan juga dengan rekan-rekan guru di kelas yang sama. Kami di kelas 5 Bapak. Seperti itu. Berarti hari ini kita akan bicarakan supaya tujuan hari ini bisa tercapai. Kira-kira secara spesifik apa Perdana tujuan yang harus kita sepakati supaya arah pembicaraan ke depan bisa lebih fokus gitu Pak Perdana? Iya Bapak, jadi ini kondisi kami di kelas ini memang anak-anak memiliki banyak masalah, utamanya dalam hal menulis Bapak. Dalam hal menulis dan bercerita. Nah kan di sekolah kita sudah ada program Asma Librasi Bapak. Menulis dan berliterasi. Nah ini kami berharap ini anak-anak bisa memiliki kemampuan menulis yang baik Bapak. Seperti itu. Oke. Berarti harapannya hari ini bahwa nanti di akhir pembicaraan kita Pak Perdana bisa menjadi solusi bagaimana meningkatkan minat siswa dalam menulis ya Pak Perdana ya? Iya Bapak, benar sekali. Nah sekarang yang ingin kami tingkatkan. Pak Perdana, kira-kira sekarang itu kalau dinilai dipantau 1 sampai 10 lah, kira-kira kemampuan siswanya itu berapa sih kisaran dari kemampuan literasinya? Sangat rendah Bapak. Jadi kalau bisa dikategorikan nilainya itu untuk yang tugas KKM itu hanya 8 dari 24 siswa di kelas. Seperti itu Bapak. Apakah itu juga terjadi di kelas yang lain? Iya Bapak, jadi kemarin kami sudah mencoba untuk bertanya di rekan guru kelas 5B dan 5A itu mengalami kendala yang sama Bapak. Jadi mayoritas anak-anak di kelas sangat rendah sekali dalam hal menulis Bapak. Seperti itu. Apakah itu juga terjadi di kelas atasnya atau bawahnya juga Pak Perdana? Kalau sejauh kegiatan diskusi kemarin Bapak, memang secara mayoritas ini juga dikeluhkan untuk anak-anak kelas 6A juga Bapak dan 6B. Namun secara data memang kami belum dapat. Kemarin hanya dengan Bapak Ibu guru yang menyampaikan hal seperti itu Bapak. Oke, sekarang kesempatan apa yang Pak Perdana miliki untuk bisa mencapai mencapai tujuan tadi? Apa kesempatan apa yang Bapak punya sekarang ini?
Nah, kemarin Bapak kami sudah berdiskusi Bapak J dengan sesama rekan guru. Ini kemungkinan ada beberapa potensi yang ingin kami gali dari anak-anak, melihat juga kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru Bapak. Kami ingin mengajak anak-anak untuk belajar menulis yang baik, mengajak anak-anak untuk menuliskan apa yang mereka gagaskan, apa ide mereka, serta bagaimana perasaan mereka seperti itu. Lalu kira-kira kekuatan apa yang dimiliki oleh Pak Perdana untuk bisa mencapai tujuan tadi? Nah, melihat kondisi tersebut Bapak, kekuatan kami sebenarnya dengan kompetensi yang dimiliki oleh rekan guru itu karena beliau dari asli Bapak dari guru bahasa Indonesia sih, asli dari S1 bahasa Indonesia itu memiliki kemampuan lebih Bapak. Jadi anak nanti akan dibimbingi oleh rekan guru yang asli dari bahasa Indonesia. Nah, kami pun juga berencana kemarin ya dari hasil diskusi mencoba nanti mengajak untuk lembaga yang lain Bapak. Ada dari Quran Mobile, ada dari Sejuta Buku, dan dari Duta Aksara Bapak. Seperti itu. Oke. Kira-kira hambatan atau gangguan apa yang bisa terjadi nanti ketika untuk mencapai tujuan yang ingin diraih oleh Pak Perdana? Kalau kondisi kami Bapak, ini kami mau matur sama Bapak, ada beberapa hambatan. Yang pertama ini kait program Bapak, di mana program sekolah itu kan waktunya 15 menit Bapak. Itu sudah terpotong kegiatan berdoa dan berbaris. Sangat kurang sekali Bapak. Bagaimana misalnya jika kita tambah untuk kegiatan tersebut menjadi 30 menit. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dari program kami tadi yang menulis tersebut, apa ya, menulis seperti apa yang nanti akan kami buat, kami kemas menjadi lebih menarik. Ini kami masih belum memiliki ide Bapak. Hanya ide besarnya cuma menulis, cuman belum menemukan konsep yang tepat seperti itu. Ini mohon saran dari Bapak selaku kepala sekolah. Coba kira-kira apa rencana Pak Perdana itu untuk bisa mengubah potensi yang ada itu supaya bisa goal. Kira-kira apa rencana yang mau ditawarkan sih buat Pak Perdana sendiri ke depan? Apa rencananya? Coba Pak, ini saya sebenarnya memiliki ide, cuman ya agak takut juga ya Bapak kalau mungkin kurang tepat. Ini misalnya Bapak, kalau ini kami coba sampaikan kegiatan tersebut berupa menulis sebuah surat, kira-kira bagaimana ya Pak ya? Terus menulis suratnya seperti ini Bapak. gimana? Program 1000 surat untuk wali kota ini nanti bisa dipraktekkan untuk anak kelas 5 dan 6, dan mungkin bisa juga di kelas yang lain. Kira-kira gimana ya Pak ya? Saya agak ragu-ragu ini ya. Oke. Kira-kira gimana ya Pak? Lalu kira-kira apa strateginya atau tahapannya yang harus dilakukan Pak Perdana seperti apa itu? Kalau untuk program 1000 surat ya untuk wali kota ini, sebenarnya strateginya Bapak, kalau misalnya ini diizinkan, nanti kami akan melaksanakan kegiatan sosialisasi dulu Bapak. Sosialisasi dengan rekan guru, dengan anak-anak, dan dengan Bapak atau komite. Nanti setelahnya akan ada pendampingan. Ini pendampingan nanti dilakukan oleh Bu Fani Bapak, yang mengampu pelajaran bahasa Indonesia ya, yang asli dari bahasa Indonesia. Nanti kami dampingi, dan juga nanti ada dari pihak lain Bapak, ada dari tamu, dari Mobile Quran, Sejuta Buku, dan Duta Aksara. Nah setelahnya nanti bentuk hasilnya adalah anak-anak akan menuliskan Bapak, menuliskan secercah
surat yang berisi harapan atau mungkin unek-uneknya seperti itu. Lalu kira-kira program ini diprioritaskan untuk siapa Pak Perdana? Kalau diizinkan mungkin kegiatan ini diprioritaskan untuk anak kelas tinggi dulu, bagaimana Bapak? Kelas 4, 5, 6. Namun juga tidak menutup kemungkinan ya, kalau mungkin kelas 1, 2, 3 mau ikut gitu. Karena kan kelas 1 juga masih Charleston Bapak, masih menulis. Siapa gitu. Kegiatan menulis surat ini itu bisa memacu semangat anak-anak untuk itu. Kira-kira kalau dilaksanakan semua kelas bisa efektif nggak Pak Perdana itu? 1 sampai 6. Bisa nggak? Bisa Pak, ya mungkin bisa efektif Bapak, dengan catatan mungkin ada rentang waktu yang lebih panjang nanti untuk anak-anak kelas 1, 2, dan 3. Maka pripun Bapak. Oke, terus kira-kira, nah ini dia. Tapi tolak ukur keberhasilannya seperti apa Perdana? Kalau tolak ukur keberhasilannya seperti apa ini? Kalau dikatakan Pak Perdana program ini berhasil itu seperti apa Pak Perdana? Ya, jadi kemarin kami sudah berdiskusi Bapak dengan rekan guru bagaimana. Nah, kemarin kita sudah diskusi Bapak, nantinya di dalam kegiatan tersebut anak-anak sudah mampu menuliskan surat tersebut Bapak dengan baik, dengan kosakata yang baik, dengan struktur bahasa yang baik. Nah, nantinya anak-anak bisa menuliskan itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, sejauh ini Bapak, hanya itu yang kami gunakan sebagai tingkat tercapaiannya gitu. Agar apa? Karena ini hanya untuk sebagai stimulus Bapak, untuk mengawali sebuah hal yang baru, agar anak-anak terlebih dahulu tertarik Bapak. Nanti kalau sudah mulai berjalan dengan baik, nah nanti tingkat ketercapaiannya akan kami tambah seperti itu. Nah, tentunya Pak Perdana, kira-kira siapa ini yang bisa membantu kegiatan ini bisa berjalan Pak Perdana? Ya, nanti coba ini mohon saran juga ya Bapak, dari Bapak Kepala Sekolah. Kalau dari kami kemarin diskusi yang terlibat itu yang jelas dari guru kelas 5 dan kelas 6. Namun mungkin juga bisa masuk dari guru kelas yang lain. Kalau dari Bapak kira-kira sarannya pripun Pak? Kira-kira kalau seandainya ini komitmen Pak Perdana dulu seperti apa sih? Komitmen dulu Pak Perdana. Kalau ini bukan dari Pak Perdana, kira-kira komitmen Pak Perdana apa dulu nih? Buat kegiatan ini seperti apa komitmennya? Kalau komitmen saya Bapak, karena ini memang masalah ada di kelas saya ingin sebenarnya anak-anak itu mampu menulis dengan baik. Jadi mampu menyampaikan gagasan dan apa yang mereka pikirkan dengan baik Bapak. Itu komitmen saya seperti itu. Apa komitmennya? Saya ingin melakukan kegiatan pendampingan dengan baik, kegiatan sosialisasi ke anak-anak juga dengan baik, serta memberi contoh ke anak-anak juga dengan baik seperti itu. Kira-kira kapan waktu akan dilaksanakan? Dan butuh waktu berapa lama kira-kira Pak Perdana dalam kegiatan ini? Ya, karena ini bulan Agustus Bapak ya, sebentar lagi juga anak-anak kan mau PTS, nanti kan kurang efektif. Bagaimana nanti kalau setelah PTS Bapak? Waktunya nanti setelah PTS September di tanggal 18, nanti kita melakukan pendampingan hingga bulan November. Nanti setelah itu anak-anak diminta untuk membuat suratnya Bapak. Tadi ya 1000 surat untuk wali kota. Nanti bisa kita tampilkan juga Bapak untuk kegiatan gelar karya P5 nanti di bulan Desember. Kalau begitu gimana Bapak? Oke, baik sekali Pak Perdana. Jadi apa nih hasil yang bisa kita simpulkan dari pertemuan hari ini Pak Perdana? Apa kira-kira yang bisa disimpulkan? Ya, ini terima kasih Bapak. Tadi di awal saya masih ragu-ragu ya, masih takut untuk menyampaikan gagasan. Ini saya merasa feeling so good tadi untuk meningkatkan kemampuan menulis anak-anak dengan kegiatan tadi Bapak yang ingin saya gunakan, yakni 1000 surat untuk wali kota gitu. Gimana Bapak? Untuk wali kota, oke ya. Berarti kegiatan ini 1000 surat untuk wali kota akan dimulai kapan Pak Perdana? Setelah PTS Bapak nanti September. Itu pripun Bapak? Tidak apa-apa ya Pak ya? Lebih cepat lebih baik. Iya. Terus sasarannya tadi siapa yang kita sepakati? Untuk sasarannya kalau diizinkan langsung saja Bapak untuk seluruh kelas. Namun nanti mungkin kita bedakan
pengemasannya seperti itu. Oke, setuju Pak Perdana. Saya tunggu setelah PTS segera disusun konsepnya untuk semua. Saya akan sampaikan kepada semua guru. Besok kita ketemu lagi, besok rapat dari hari Jumat. Senin kita rapat. Kita sampaikan Pak Perdana. Siap Bapak. Nanti sesegera mungkin coba kami persiapkan untuk draftnya Ikatan Jeko. Itu Pak Perdana. Ya, terima kasih Bapak J. Saya rasa sudah Pak, itu mohon dukungannya, support sistemnya untuk kegiatan yang coba nanti sudah kami akan lakukan. Terima kasih. Tadi yang saya agak takut untuk memulai, ini saya mulai optimis dan yakin untuk program yang telah kami susun J. Saya setuju, saya pribadi luar biasa program dari Pak Perdana untuk meningkatkan kualitas anak kita. Terima kasih Pak Perdana atas J. Terima kasih Bapak J. Mohon izin saya pamit dulu. Terima kasih atas waktunya J. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak. Oh monggo Pak Kasiri. Betul. Ngapunten Bu Adini, ada waktu? Nggih, wonten Pak mengke kula rapate jam 12 Pak. Oh Niki nggih saged wonten napa niki kok tumben. Ini saya ada sedikit rasa kegalauan. Oh, ada. Setelah Ibu menunjuk saya sebagai wakakiswaan, di mana untuk mengurusi tentang kegiatan kesiswaan dan juga kemandirian siswa itu, saya itu melihat itu kegiatan siswa dalam ketangkasan, ketertiban dalam petugas upacara itu kok masih itu saja. Jadi kemampuannya anak-anak kelas 6 itu harusnya sudah mulai mandiri, namun masih terlalu dibimbing terus, padahal sudah kelas 6 itu Bun. Itu masalahnya Bu. Gitu. Ya, baik. Pak Kasiri, jadi agenda kita hari ini untuk diskusi berarti mengenai ini Pak, yang sudah Bapak Kasiri sampaikan mengenai kelas 6 itu ya? Ya, jadi saya kepingin hari ini juga tujuannya saya ingin supaya ada penguatan, ada pendudukan bagaimana untuk bisa mengatasi solusi tentang ketangkasan siswa-siswi itu dari kelas 6 sudah siap ready untuk menjadi petugas upacara gitu. Jadi tidak jadi siap untuk menjadi tugas upacara dan tidak selalu sering latihan, tapi sudah otomatisasi mereka udah ahli gitu. Baik Pak. Jadi itu tujuannya kita hari ini diskusi ya Pak ya. Kalau dari Pak Kasini sendiri nih, kalau hambatan yang Pak Kasini rasakan saat ini apa? Kenapa kok ada masalah seperti itu? Kira-kira hambatannya kenapa ya Pak? Iya, dari kacamata Pak Kasini ini setelah dianalisa mungkin ya diobservasi. Setelah saya lihat itu ternyata saat ini petugas upacaranya itu memang dimulai dari kelas 6 terus. Jadi belum dimulai dari kelas bawah. Jadi ketika dia dari kelas 6, jadi nggak mau kelas bawah belum belajar Bun gitu. Iya Pak. Lalu kalau setelah dari Bapak mengobservasi selalu sudah tahu nih hambatannya apa saja, kira-kira Pak Kasih sudah memikirkan solusinya belum ya? Kalau ada hambatan seperti itu, pripun Pak? Sebenarnya sih saya nggak yakin Bun, tapi mungkin saya mencoba berkoordinasi dengan Ibu apakah setuju atau tidak ya. Saya ingin mencoba ini merubah kebiasaan ini yang semula hari Senin hanya upacara, maka saya mohon menambah Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ada pembiasaan apel menaikkan bendera di mana petugasnya dari kelas bawah 2-3 pagi gitu Bun. Oh iya, apel pagi ya Pak ya, berarti ya Pak. Ya gitu. Kira-kira kalau kita mengadakan itu Pak, kira-kira apa ya konsekuensinya ada nggak ya Pak ya, karena kan memang mengingat kita itu kan pasti berhubungan dengan waktu mungkin nanti ya, kira-kira nanti konsekuensinya apa ya Pak ya yang harus kita pertimbangkan nih? Ya memang betul benar. Jadi konsekuensi nanti tentunya akan ada mengurangi beban kebiasaan Bun. Kita pun kurang lebih akan terkurangi waktunya 10 menit Bun. Arti yang semula kita doa bersama 30 menit Iya betul. Itu Bun. Baik.
Ya. Baik, mengingat ada konsekuensi seperti itu, kira-kira nah kalau saya tanya nih rate-nya dari skala 1 sampai 10, kira-kira usaha yang akan kita lakukan ini nanti bisa targetnya bisa mencapai rate berapa nih ya Pak ya? Iya betul Bun. Jadi saya tuh kalau dari awal itu saya pantau ini, waduh, kalau saya beri nilai sementara ini saya nilainya masih 50 Bunda. Jadi kemampuan Masih mereka adalah masih 50. Tadi saya 1 sampai 10 loh Pak Kasirin. Oh iya, 1 sampai 10 ya. Iya. 5 Bu. Masih 5, masih setengah ya. Lalu Harapan saya ya dengan saya mengajukan program ini ya mencapai angka 8. Saya iya. bisa lah sampai 8 Bunda. Lalu karena kan tadi kan Pak Kasrin sudah mengungkapkan nih, nanti kan targetnya Pak Kasrin adalah untuk terutama anak-anak kelas kecil kan ya, di luar kelas 6 pokoknya ya. Nah itu berarti Pak Kasrin pasti sudah memikirkan nih strategi apa yang akan Pak Kasrin lakukan untuk mencapai tujuan seperti yang Pak Kasrin tadi sudah ungkapkan, Pak. Iya, betul. Nanti saya mohon penguatan atau nanti kalau ada salah ya Bun. Jadi nanti yang pertama akan saya coba gini Bun. Tadi strateginya bahwa nanti kita akan bikin jadwal Bunda. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu petugasnya kita bikin jadwal. 2A, 2B, 3A, 3 terus rotasi seperti itu terus. Prosesnya seperti itu strateginya. Terus petugasnya juga Bunda. Petugasnya itu berganti. Minggu ini minggu A, minggu besok B, C, dan hingga apa? Semua akhirnya mengalami menjadi petugas upacara. Jadi nanti intinya di kelas 6 itu tadi sudah mahir, sudah kan apa di kelas 2. Itu Bun, harapannya seperti itu. Strategi yang saya angan seperti itu. Apakah kira-kira bagaimana ya gitu? Ya, baik Pak. Ya pasti ketika pelaksanaan tuh pasti akan ada banyak hambatan ya Pak Kasrin ya, karena kan kita melibatkan banyak anak ya dari semua kelas, dari kelas 1 sampai 6. Kira-kira untuk kalau misalnya ada hambatan yang terjadi, kira-kira hambatan apa yang mungkin bisa terjadi nih Pak kalau kita sudah melaksanakan apel pagi itu tiap harinya? Hambatannya kira-kira apa nih? Hambatannya tadi yang pertama biasanya nanti ada ketika jatuh giliran anak yang di bawah di bawah performan, ibadahnya berdiam dan sebagainya, itu kan jadi hambatan proses butuh waktu lebih lama. Saya nggak mau, Pak, saya nggak mau, biasanya gitu. Itu yang jadi hambatan. Tapi kita harus mencoba memberikan kesempatan kepada mereka itu Bun. Lalu kalau misalnya ada anak yang seperti itu nih, pemalu lah, introvert dan sebagainya, itu yang kita harus oyak-oyak lebih misalnya, lalu caranya mengatasi gimana nih Pak Kasrin ya? Kita harus mikirin loh dari sekarang ya kan, karena kan cukup banyak sepertinya ya yang introvert. Iya. Gimana nih Pak? Ini Bunda, dengan adanya kita memberi kesempatan mereka untuk kebolehan, maka kita koordinasi dengan orang tua, kasih motivasi orang tua dan juga guru kelasnya Bun. Jadi kita berkolaborasi dengan orang tua, dengan guru, ketika dia tampil, minimal kita sudah persiapin. Nah, besok kamu jadi petugas upacara, jadi kita bobong dulu. Oh, dibobong. Jadi hebat. Nah, gitu Bun caranya. Oke Pak. Berarti ini Pak, kira-kira untuk menjalankan rencana kita ini nih besok, siapa saja nih yang harus membantu nih dilibatkan dalam acara ini Pak? Iya betul Bunda. Selama ini saya berharap Bun, pembiasaan ini bukan tanggung jawab guru olahraga Bun, tapi nanti terlibat semua guru. Jadi ketika apel pagi, Bapak Ibu guru semua di depan. Ikut memantau kelasnya masing-masing. Nah nanti kita yang guru kelas, yang guru mapel itu yang mengkondisikan di belakangnya. Nah, jadi itu semua guru harus terlibat Bunda, gitu. Semua guru berarti ya Pak ya. Baik Pak. Baik. Ya. Berarti kesimpulan dari diskusi kita hari ini bahwa kita akan, kalau saya kesimpulannya bahwa kita akan membuat rencana program kegiatan pembiasaan untuk apel pagi, di mana petugasnya adalah dari kelas 2 sampai kelas 6 Bunda. Itu. Oke, siap Pak. Oke Pak, saya rasa sih saya sebagai kepala sekolah tuh
senang ya punya anak buah seperti Pak Kasrin yang punya ide brilian, karena saya rasa kalau nanti seperti yang sudah Pak Kasrin tadi sampaikan, kalau semua dapat kesempatan, saya yakin juga itu nanti akan tidak hanya berani di ranah upacara mungkin ya Pak ya, pasti juga di ranah-ranah lain itu nanti juga berpengaruh. Baik Pak Kasrin, saya ada waktu free itu besok, kira-kira kapan kita akan lanjutin tindak lanjutnya nih? Pak iya. Kasirin free-nya kapan nih? Kan kita harus perlu ngundang juga nih guru-guru yang lain nih untuk rapat kan? Saya kepinginnya Bun, untuk pelaksanaan ini kita mulai bulan minggu pertama di bulan September Bun. Jadi ini kan bulan Agustus mau selesai Bun. Iya, iya. Harapannya besok ini kan hari apa Bun? Ini hari Ini hari Selasa. Besok kalau memang ada rapat Bun, program ini mohon izin kita sampaikan. Nanti pelaksanaannya kita di bulan Bun, di bulan September. Nah, nanti rencana jadwal mohon izin saya susun dulu Bun. Saya susun Oke, dulu. siap, Pak. Nanti bisa saya sampaikan ke Ibu, nanti bisa disampaikan. Itu Bun, gimana? Baik Pak, terima kasih Pak untuk programnya. Tanggung jawabnya juga luar biasa sekali sudah ditunjukkan. Oke. Baik, besok mungkin saya akan kabari guru-guru yang lain juga untuk rapat mengenai ini ya Pak ya. Iya, siap. Iya Pak, Terima kasih. Pak Kasir. Terima kasih Bunda. Mohon maaf waktunya mengganggu waktunya. Tidak Terima kasih. apa-apa Pak, senang Iya. sekali. Mohon izin saya masih ada harus Oke. ada kurikuler Bu sekarang. Oh iya, monggo Pak Kasirin, monggo. Selamat siang Bu.